Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu franchise perfilman terbesar di dunia, yaitu Marvel Studio. Seperti yang Anda lihat di thumbnail dan judul sebelumnya, saya akan membahas film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Melanjutkan kisah setelah event Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, Marvel Studio mengajak para penggemarnya untuk mengeksplor lebih jauh semesta yang mereka miliki, dengan membuat lebih banyak film untuk fase keempat ini, dan salah satunya adalah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini dirilis pada tahun 2021 setelah mengalami delay yang cukup panjang akibat pandemi. Dengan genre action fantasi, film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, yaitu karakter utama dalam film ini. Awkwafina sebagai Katie, Tony Leung sebagai Wenwu alias The Mandarin, Vala Qian sebagai Lei Kewu, Mang Erzang sebagai Su Saliang, Michael Yeoh sebagai Jiang Nan, Florian sebagai Razorfish, dan ada Ben Kingsley sebagai Trevor. Dan kemudian untuk karakter pendukung lainnya dalam film ini ada Benedict Wong sebagai Wong alias penyihir dari film Doctor Strange, Brie Larson sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel, dan ada Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Professor Hulk, dan ada juga karakter Abomination alias Emil Blonsky yang diperankan oleh Tim Roth. Seperti biasa, sebelum masuk ke konten alur cerita filmnya, saya peringatkan lagi bahwa video ini full spoiler konten. Film diawali sekitar 1000 tahun yang lalu, di mana seorang pria bernama Wenwu mendapatkan sebuah gelang misterius di tempat yang juga misterius dan belum diketahui dengan pasti sampai saat ini. Gelang tersebut berjumlah 10 dengan nama The Ten Rings. Nama Ten Rings sendiri telah menjadi sebuah nama organisasi yang amat besar dan dipimpin langsung oleh Wenwu. Saat itu Wenwu dengan organisasinya sedang menyerang sebuah kerajaan di dataran Cina. Namun dengan 10 cincin berkekuatan kosmik, dia menyerang seluruh pasukan kerajaan itu sendirian. Setelah menguasai kerajaan itu, dia membuat organisasinya lebih besar dari sebelumnya selama berabad-abad. Dan muncul fakta baru bahwa dengan kekuatan kosmik cincin tersebut, selain membuat penggunanya menjadi overpower, ternyata juga dapat membuat si pengguna berumur sangat panjang. Dengan jumlah umur Wenwu yang terus bertambah sampai ribuan tahun, organisasi Ten Rings terus menyebar hingga ke setiap sudut dunia. Mereka terus bergerak dalam bayang-bayang, menggulingkan pemerintahan, dan mengubah jalannya sejarah. Namun sampai di masa sekarang, organisasi The Ten Rings terus bergerak secara underground, dan hal tersebut menjadikan Wenwu dan organisasi The Ten Rings sebuah legenda di masyarakat. Selama ribuan tahun, Wenwu terus mengejar uang dan kekuasaan, namun hal tersebut tidaklah cukup karena dia mengetahui sebuah tempat misterius yang menyimpan kekuatan besar yang dijaga oleh seekor naga, dan tempat itu disebut Legenda Ta Lo. Selanjutnya, pada tahun 1996, di markas rahasia Ten Rings yang berada di balik pegunungan besar di Cina, Wenwu menemui salah satu anak buahnya dengan membawa sebuah peta dan menanyakan Legenda Ta Lo, di mana tempat tersebut adalah sebuah desa tersembunyi dengan makhluk mitos dan sihir kuno. Diketahui bahwa tempat tersebut juga adalah tempat di mana orang-orang berlatih seni bela diri dari para dewa. Kemudian Wenwu dan anak buahnya itu menyiapkan beberapa pasukan untuk mencari tempat tersebut. Berbekal sebuah peta, Wenwu dan anak buahnya masuk ke dalam sebuah hutan lebat yang ditumbuhi banyak pohon bambu. Namun ada yang aneh dengan hutan tersebut. Ternyata hutan itu adalah hutan hidup yang menyerang siapa saja yang masuk ke dalamnya. Anak buah Wenwu berusaha keras menghindari pohon-pohon bambu itu dan terus menancap gas. Namun naasnya mobil mereka menabrak sebuah batu dan jatuh ke jurang. Dengan refleks, Wenwu menggunakan Ten Rings-nya untuk keluar dari mobil tersebut. Wenwu yang telah kehilangan anak buahnya terus melanjutkan perjalanan dan tidak menyerah. Dia terus menyusuri hutan bambu tersebut dan akhirnya dia bertemu dengan seseorang di tengah hutan itu. Orang tersebut adalah pendekar dari desa Ta Lo yang bernama Lei Kewu. Wenwu kemudian menanyakan keberadaan desa Ta Lo tersebut, namun Lei Kewu malah mengusirnya. Wenwu dengan rasa percaya dirinya langsung menyerang pendekar itu dengan Ten Rings-nya. Namun dengan mudah Lei Kewu menghindari semua serangan Wenwu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Wenwu dan Lei Kewu.
Wenwu dengan 10 gelang kosmik yang dimilikinya tidak mampu menandingi ilmu bela diri Le Kouwu. Dalam beberapa serangan yang dilancarkan oleh Wenwu dengan cincinnya tersebut, ternyata Le Kouwu berhasil mengendalikan cincin itu, dan akhirnya dengan serangan dari Le Kouwu, Wenwu pun kalah telak. Dan selanjutnya setelah pertarungan itu mereka berdua akhirnya berteman dan Le Kouwu mengajarkan beberapa teknik bela diri kepada Wenwu. Mereka akhirnya saling jatuh cinta dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan setelah pernikahan itu mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Su Saliang dan Shang-Chi. Selanjutnya adegan berpindah di mana diperlihatkan Shang-Chi kecil yang sedang dinasehati oleh ibunya, dan setelah itu ibunya memberinya sebuah liontin berwarna hijau, dan ibunya itu menjelaskan bahwa liontin itu adalah liontin yang istimewa. Dan adegan pun berpindah di masa sekarang di mana Shang-Chi diperlihatkan bangun dari tempat tidurnya dan sedikit latihan kecil. Kemudian dia memeriksa surat dari kakaknya yang bernama Su Saliang, di mana surat tersebut berisikan alamat tempat tinggal kakaknya yang sekarang. Di masa ini, Shang-Chi tidak lagi bersama orang tuanya maupun di organisasi ayahnya itu. Shang-Chi sekarang merantau di kota San Francisco dan bekerja di salah satu hotel di sana. Shang-Chi bekerja di hotel tersebut bersama temannya yang bernama Katie. Selanjutnya ada seorang tamu hotel yang menyuruh Shang-Chi untuk memarkirkan mobilnya. Namun di sini Katie ingin mencoba untuk memarkirkan mobil itu. Namun Shang-Chi tidak mengizinkan Katie untuk memarkirkan mobil tersebut dengan alasan bahwa Katie mengemudikan mobil seperti seorang pembalap Fast and Furious. Namun Katie terus memohon kepada Shang-Chi karena selama bekerja di hotel itu dia belum pernah sama sekali memarkirkan mobil, dan dia berjanji bahwa dia akan mengemudikan mobil itu seperti orang normal. Akhirnya Shang-Chi pun mengizinkannya. Namun ada sedikit keanehan di sini di mana Katie memanggil Shang-Chi dengan nama Shaun. Keesokan paginya Shang-Chi pergi ke rumah Katie untuk menjemputnya dan akan pergi ke tempat kerja bersama. Shang-Chi dan Katie ternyata sudah berteman sekitar kurang lebih 10 tahun dan Shang-Chi selalu menumpang makan di rumah Katie. Selanjutnya Shang-Chi dan Katie menaiki sebuah bus untuk pergi ke hotel tempat ia bekerja. Namun tidak lama setelahnya ada seorang laki-laki yang mendekatinya dan ingin merebut liontin milik Shang-Chi. Katie kemudian menanyakan apakah Shang-Chi mengenal orang itu, namun Shang-Chi menjawab bahwa dia tidak mengenal orang tersebut sama sekali. Kemudian orang itu mengajak teman-temannya untuk merebut paksa liontin itu. Katie pun berusaha membantu, namun dia malah didorong oleh orang itu. Melihat hal tersebut, Shang-Chi sangatlah marah dan dia mengeluarkan semua martial art yang dia miliki untuk menghajar mereka semua. Dan terjadilah pertarungan yang cukup badas di dalam bus itu. Kemudian pada saat itu juga salah seorang penumpang yang juga seorang vlogger menyiarkan secara live di YouTube kejadian tersebut. Setelah Shang-Chi berhasil mengalahkan mereka semua, Katie merasa heran dengan kemampuan bela diri Shang-Chi yang sangat hebat. Sebab Katie sudah mengenal Shang-Chi sekitar 10 tahun dan Shang-Chi yang dia kenal selama ini tidaklah sehebat itu. Katie pun bertanya kepada Shang-Chi siapa sebenarnya dia. Belum sempat menjawab, Shang-Chi kembali harus berhadapan dengan seorang pria besar dan berotot, namun lengan kanan pria itu terlihat buntung. Pria itu sempat diremehkan oleh vlogger yang terus merekam kejadian itu, akan tetapi ternyata pria itu bernama Razor Fist yang dimana lengan kanannya itu telah dipasang sebuah pisau besar dan sangat tajam. Selanjutnya terjadi pertarungan yang sangat brutal antara Razor Fist melawan Shang-Chi. Dengan hanya ilmu bela diri, Shang-Chi mampu bertahan dan menghindari setiap serangan Razor Fist. Serangan Razor Fist yang dilancarkan terus-menerus itu membuat bus tersebut harus mengalami kerusakan. Sang sopir yang berusaha menahan laju bus tersebut, dia pun terbentur dan pingsan. Selanjutnya, Shang-Chi yang masih melawan Razor Fist harus menahan kemudi bus itu agar tidak menabrak, dan dia pun dibantu oleh Katie. Shang-Chi pun kemudian menyuruh Katie untuk menghentikan bus itu setelah mendapat sinyal atau tanda darinya. Dengan kemampuan seperti pembalap, Katie pun berhasil menghindari tabrakan dengan sebuah truk yang ada di depannya. Namun setelah kejadian itu, Shang-Chi kemudian menyadari bahwa liontinnya sudah diambil.
Dia pun bergegas pulang untuk menyiapkan pakaiannya dan akan pergi ke Makau untuk menemui kakaknya, yaitu Susaliang. Karena kemarin pagi dia mendapat sebuah surat yang berisikan alamat kakaknya itu. Katie yang kebingungan dengan apa yang sudah terjadi meminta penjelasan kepada Shang-Chi. Shang-Chi yang menolak untuk menjelaskan, Katie pun akan ikut pergi ke Makau dan akan mendengarkan semua penjelasan Shang-Chi di dalam pesawat. Di dalam pesawat yang akan berangkat ke Makau, Shang-Chi pun menjelaskan semuanya kepada Katie. 10 tahun yang lalu, setelah kematian ibunya yang bernama Lei Kou, Shang-Chi kecil dilatih sangat keras oleh ayahnya dan dibantu oleh seorang ninja yang bernama Death Dealer. Hari demi hari dan tahun demi tahun, Shang-Chi kecil terus menghabiskan waktunya hanya untuk berlatih. Namun ayahnya juga berpesan untuk mempelajari pelajaran lain seperti bahasa Inggris. Shang-Chi kecil yang masih sangat polos, dia hanya dapat mengangguk. Sampai akhirnya saat Shang-Chi berumur 14 tahun, dia mendapat misi pertamanya untuk membalaskan dendam terhadap pembunuh ibunya. Namun setelah hari itu, dia tidak pernah lagi kembali ke ayahnya dan organisasi Ten Ring. Dia pun merantau di San Francisco sampai saat ini. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie akhirnya tiba di Makau. Kemudian mereka pergi ke sebuah gedung sesuai alamat yang tertera di surat sebelumnya. Saat masuk ke sana, Shang-Chi menandatangani sebuah dokumen sebagai syarat masuk ke tempat tersebut. Selanjutnya, sampai di dalam, mereka diarahkan ke tempat pertarungan oleh seorang pria bernama John John. John John menjelaskan bahwa nama tempat itu adalah Golden Digger Club, di mana tempat tersebut selalu diadakan pertarungan ilegal dari berbagai fighter unik, dan kemudian akan disiarkan di Dark Web. Selanjutnya, ribuan orang akan melakukan taruhan di Dark Web itu, atau dapat langsung ke klub tersebut. John John kemudian menyuruh Shang-Chi untuk ikut serta dalam pertarungan yang diadakan di tempat itu, karena video saat Shang-Chi beraksi di bus sebelumnya menjadi sangat viral. Shang-Chi kemudian menolak ikut serta dalam pertarungan tersebut, karena ia hanya ingin mencari kakaknya yang bernama Susaliang. John John kemudian menjelaskan bahwa dia harus ikut dalam pertarungan tersebut, karena sebelumnya sudah menandatangani kontrak saat berada di lift. Selanjutnya terlihat di atas arena Abomination alias Emil Blonsky, musuh dari Profesor Hulk dalam film The Incredible Hulk, dan juga Wong, teman dari Dr. Strange, melakukan pertarungan di atas arena tersebut. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Wong dengan sihir uniknya. Setelah itu, Shang-Chi masuk ke dalam arena untuk melawan peserta lain, dan ternyata peserta itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Susaliang. Dalam pertarungan itu, terlihat Susaliang sangat membenci Shang-Chi karena pada saat menjalankan misi pertamanya, Shang-Chi berjanji akan kembali dalam waktu 3 hari. Namun sampai saat ini, Shang-Chi tidak pernah menepati janjinya itu. Shang-Chi yang tidak ingin bertarung, dia terus dihajar habis-habisan oleh Susaliang. Kemudian setelah pertarungan itu terungkap fakta bahwa pemilik tempat itu, Golden Digger Club, adalah Susaliang. Dan kemudian Shang-Chi menjelaskan bahwa organisasi Ten Ring telah menyerangnya di San Francisco dan mengambil liontinnya. Dan kemudian target selanjutnya adalah Susaliang. Namun karena masih menyimpan dendam, Susaliang tidak membutuhkan bantuan dari Shang-Chi. Dan Shang-Chi pun bertanya, lalu kenapa dirinya mengirimkan surat melalui pos yang berisikan alamatnya. Susaliang pun heran dan kaget dengan hal tersebut, dan ternyata si pengirim surat yang berisikan alamat itu bukanlah dirinya. Dan seketika itu lampu menjadi padam dan terjadi penyerangan oleh sekelompok ninja yang dipimpin oleh Razorfist dan Death Dealer. Susaliang dan John John pun kabur dari pintu rahasia, namun Shang-Chi dan Katie terpaksa harus mencari jalan keluar lain, dan jalan yang akan dilalui sangatlah berbahaya. Katie yang ketakutan karena harus melewati bambu yang terpasang di luar gedung terus dipaksa oleh Shang-Chi karena mereka dikejar oleh pasukan ninja Ten Ring. Kemudian saat Katie terjatuh dari ketinggian, dia berhasil diselamatkan oleh Susaliang yang telah kembali.
dan mereka pun saling membantu untuk mengalahkan pasukan ninja dari organisasi Ten Ring. Selanjutnya, Death Dealer pun datang dan berhasil merebut Leontin milik Su Shaliang, dan Shang-Chi yang mengetahui hal tersebut langsung mengejar Death Dealer. Dan mereka pun bertarung layaknya guru dan murid seperti di masa lalu. Namun kini Shang-Chi lebih unggul dan akan menghabisi Death Dealer. Namun tanpa terduga, Wenwu menghentikan pertarungan itu dan mengajak mereka kembali ke markas The Ten Ring. Dan terungkap bahwa ternyata sebelumnya Wenwu menyuruh anak buahnya untuk membawa anak-anaknya kembali dan hanya memberi sebuah petunjuk bahwa anaknya memakai sebuah liontin berwarna hijau, dan jika mereka mencoba membunuh anaknya itu, maka mereka tidak akan mampu, dan hal tersebutlah yang mendasari semua serangan itu. Selanjutnya, saat tiba di markas Ten Ring, Wenwu menjelaskan bahwa kemanapun anaknya pergi dan meskipun telah mengganti nama, dia tetap bisa menemukannya. Setelah 10 tahun, Wenwu merasa bahwa waktu yang diberikan untuk kebebasan anaknya, dia rasa sudah cukup, dan kini mereka berdua, khususnya Shang-Chi, akan mengambil tempat di sisinya untuk membantunya dalam mengurus organisasi Ten Ring. Dan kemudian di sebuah ruangan, Wenwu selanjutnya menceritakan kepada mereka bahwa roh ibunya sempat mendatangi dirinya dan minta diselamatkan. Wenwu mengira bahwa istrinya dikurung di pegunungan desa Talo oleh para pemimpin desa di sana, sebab pernikahan mereka sebelumnya tidak disetujui. Kemudian Wenwu menambahkan bahwa istrinya telah meninggalkan petunjuk sudah sejak lama, namun ia baru menyadarinya sekarang. Selanjutnya, Shang-Chi pun menanyakan petunjuk itu dan Wenwu memperlihatkan kedua liontin hijau milik Shang-Chi dan Su Shaliang tersebut. Kemudian kedua liontin itu dipasang di mata sebuah patung naga dan seketika itu patung tersebut mengeluarkan air yang kemudian berubah menjadi sebuah peta. Wenwu mengatakan bahwa selama ini dia benar tentang keberadaan tempat tersebut, dan peta itu menunjukkan jalan melewati hutan labirin menuju desa Talo. Setelah itu, Wenwu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyelamatkan istrinya dari penjara desa Talo tersebut. Su Shaliang pun kemudian bertanya jika para penjaga tidak membiarkan mereka membuka gerbang itu, apa yang akan ayahnya lakukan. Wenwu pun menjawab bahwa dia dan pasukannya akan membakar desa tersebut sampai rata dengan tanah. Mendengar hal tersebut, Shang-Chi tidak setuju dengan ayahnya, sebab desa tersebut adalah desa ibunya. Seketika itu, Shang-Chi pun dibanting oleh Wenwu, dan kemudian mereka semua dibawa ke sebuah penjara. Di dalam penjara itu, mereka bertemu seorang pria bernama Trevor. Trevor ini adalah seorang pria biasa, namun di sepanjang hidupnya dia selalu ingin menjadi seorang aktor. Sampai suatu saat dia berpura-pura menjadi Wenwu atau The Mandarin palsu atas perintah suatu organisasi. Cerita lengkapnya terdapat pada film Iron Man 3. Dan karena hal tersebut akhirnya dia ditangkap dan dipenjara oleh Wenwu asli. Tidak lama kemudian mereka ditemui oleh seekor binatang aneh dari desa Talo yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu saat ekspedisi keduanya. Trevor pun kemudian kaget saat Shang-Chi dan Katie melihat hewan itu. Selama ini dia mengira bahwa dirinya telah menjadi gila. Dan ternyata Trevor dapat berbicara dengan hewan tersebut. Trevor kemudian menyebutkan bahwa hewan itu bernama Morris. Morris ternyata mengenal Shang-Chi karena dulu dia tumbuh besar di desa Talo bersama ibunya. Dan kini Morris menginginkan Shang-Chi untuk membawanya kembali pulang ke desanya. Dan Morris akan memandu jalan menuju desa Talo tersebut. Tidak lama setelah itu, Su Shaliang menemukan jalan rahasia untuk keluar dari penjara itu, sebab dulu dia pernah kabur dari tempat itu setelah ditinggalkan oleh Shang-Chi. Selanjutnya, mereka mengambil sebuah mobil milik reservis dan Katie, si mantan pembalap Fast and Furious, mengemudikan mobil tersebut. Saat para anggota Ten Ring mengetahui hal itu, terjadilah aksi kejar-kejaran dan pertarungan yang sangat brutal. Berkat kerjasama yang sangat baik, mereka pun berhasil lolos dari tempat tersebut. Wenwu yang mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh reservis untuk menyiapkan banyak pasukan. Selanjutnya, setelah sampai di depan hutan bambu itu, Morris pun memberikan tanda bahwa mereka sudah bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Dan ketika pohon-pohon itu bergerak, Katie terus melajukan mobilnya seperti seorang pembalap, dan Morris terus memberikan arahan kemana dia harus berbelok. Kemudian sampai tibalah mereka di sebuah air terjun dan mereka pun masuk ke sana. Air terjun tersebut layaknya seperti sebuah portal menuju dimensi lain.
Dan selanjutnya tibalah mereka di sebuah hutan di desa Talo yang dipenuhi makhluk-makhluk mitologi dari negara Cina. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat, akhirnya mereka tiba di desa Talo tersebut.